Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yanuaria Adelvina Kalau, kelas F semester 3 Prodi PGSD. Nah, di sini saya akan memaparkan materi tentang metode pembelajaran. Metode pembelajaran adalah suatu proses penyampaian materi pendidikan kepada peserta didik yang dilakukan secara sistematis dan teratur oleh tenaga pengajar atau guru. Berikut ini beberapa pengertian metode pembelajaran menurut para ahli. Yang pertama, menurut Hasbi Asidiki. Menurut Hasbi Asidiki, metode pembelajaran adalah seperangkat cara yang dilakukan guna mencapai tujuan tertentu dalam proses pembelajaran. Yang kedua, menurut Abdurrahman Ginting. Menurut Abdurrahman Ginting, metode pembelajaran adalah cara atau pola yang khas dalam memanfaatkan berbagai prinsip dasar pendidikan serta berbagai teknik dan sumber daya terkait lainnya supaya terjadi proses pembelajaran pada diri siswa. Yang ketiga, menurut Ahmadi. Menurut Ahmadi, metode pembelajaran adalah suatu pengetahuan tentang beberapa cara mengajar yang dipergunakan oleh guru atau instruktur. Yang keempat, menurut Sujana. Menurut Sujana, metode pembelajaran adalah cara yang dipergunakan guru dalam mengadakan hubungan dengan siswa pada saat berlangsungnya proses belajar dan mengajar. Yang kelima, menurut Sopri Sotikno. Menurut Sopri Sotikno, metode pembelajaran adalah cara-cara dalam menyajikan materi pelajaran yang diberikan kepada murid agar terjadi proses pembelajaran pada diri siswa dalam upaya untuk mencapai tujuan. Nah, berikut ini macam-macam metode pembelajaran. Yang pertama, metode ceramah. Metode ini merupakan cara konvensional, yaitu dengan menyampaikan informasi secara lisan kepada siswa. Kekurangannya, peserta didik lebih pasif karena hanya mendengarkan pengajar. Yang kedua, kegiatan belajar mengajar cenderung membosankan. Yang ketiga, beberapa siswa yang lebih menyukai belajar visual akan kesulitan menerima pelajaran. Yang keempat, proses pengajaran lebih fokus pada pengertian kata-kata saja. Kelebihannya, tenaga pengajar dapat mengendalikan kerja sepenuhnya. Yang kedua, mendorong siswa agar berusaha melatih fokus. Yang ketiga, proses pembelajaran lebih mudah dilakukan. Yang keempat, kegiatan belajar dapat diikuti banyaknya peserta didik. Yang kedua, metode pembelajaran diskusi. Metode diskusi adalah suatu metode pengajaran yang mengedepankan aktivitas diskusi siswa dalam belajar memecahkan masalah. Kelebihannya, yang pertama, mendorong siswa berpikir kritis. Yang kedua, mendorong siswa untuk menyampaikan pendapatnya. Yang ketiga, melatih siswa tentang toleransi dan menghargai pendapat orang lain. Kekurangannya, yang pertama, cenderung didominasi siswa yang suka berbicara. Yang kedua, diperlukan cara formal dalam menyampaikan pendapat. Yang ketiga, tema di dalam diskusi biasanya terbatas. Yang keempat, hanya cocok untuk kelompok kecil. Yang ketiga, metode demonstrasi. Metode demonstrasi adalah metode pengajaran yang dilakukan dengan cara bentuk praktikum sehingga siswa melihat langsung apa yang sedang dipelajari. Kelebihannya, yang pertama, informasi lebih mudah dimengerti karena melalui praktik langsung. Yang kedua, dapat meminimalisir kemungkinan kesalahan pengertian karena bukti konkret terlihat. Yang ketiga, siswa lebih mudah memahami informasi yang disampaikan pengajar. Kekurangannya, yang pertama, tidak semua materi pelajaran dapat didemonstrasikan. Yang kedua, tenaga pengajar harus orang yang sangat paham mengenai materi yang diajarkan. Yang ketiga, hanya efektif bila siswa tidak terlalu banyak. Yang keempat, metode ceramah plus. Mirip dengan metode ceramah pada umumnya, namun disertai dengan metode lain dalam penyampaian materi pelajaran. Misalnya, metode ceramah plus tanya jawab, metode ceramah plus diskusi dan tugas,
metode ceramah plus demonstrasi dan latihan. Yang kelima, metode pembelajaran resitasi. Metode ini mengharuskan para siswa membuat suatu resume mengenai materi yang sudah disampaikan oleh pengajar. Kelebihannya yang pertama, mendorong siswa untuk melatih cara menulis yang baik. Yang kedua, siswa cenderung lebih mengingat materi pelajaran yang disampaikan guru. Yang ketiga, melatih siswa untuk bertanggung jawab dan mengambil inisiatif. Kekurangannya yang pertama, beberapa siswa mencontek resume milik temannya atau dikerjakan oleh orang lain. Yang kedua, sulit untuk mengevaluasi apakah siswa benar-benar memahami resume yang telah dibuatnya. Yang keenam, metode eksperimen. Metode eksperimen adalah metode yang dilakukan dengan kegiatan praktikum atau percobaan lab sehingga siswa dapat melihat materi pelajaran secara langsung. Kelebihannya, yang pertama, siswa dapat bereksplorasi dan mengembangkan diri melalui percobaannya. Yang kedua, membuat siswa berpikir bahwa materi pelajaran dapat dibuktikan dengan percobaan. Yang ketiga, menghasilkan siswa yang memiliki jiwa peneliti untuk pengembangan keilmuan. Kekurangannya, yang pertama, siswa tidak dapat melakukan eksperimen bila kekurangan alat. Yang kedua, tidak semua materi pelajaran dapat dilakukan dengan metode percobaan. Beberapa fungsi metode belajar. Yang pertama, sebagai alat motivasi ekstrinsik. Yang kedua, sebagai strategi pembelajaran. Yang ketiga, sebagai alat untuk mencapai tujuan. Tujuan metode pembelajaran yang pertama, untuk membantu siswa mengembangkan kemampuan individunya sehingga dapat mengatasi permasalahannya dengan terobosan solusi alternatif. Yang kedua, untuk membantu proses belajar mengajar sehingga pelaksanaan kegiatan pembelajaran dapat dilakukan dengan cara terbaik. Yang ketiga, untuk membantu menemukan, menguji, dan menyusun data yang dibutuhkan dalam upaya pengembangan disiplin suatu ilmu. Baik, terima kasih. Sekian dari pemaparan materi saya. Terima kasih.